Sudah datang ke sini, impresinya soal sirkuit Mandalika seperti apa dan bagaimana sirkuit Mandalika bisa meningkatkan peran perempuan dan bagaimana perempuan bisa memanfaatkan sirkuit Mandalika untuk meningkatkan perannya? Saya seneng banget, ini pertama kali saya thank you banget sama Shell udah ngundang saya ke sini. Saya selalu melihat berita ya dari tahun lalu kan bagaimana didikannya di Mandalika. Ini kesempatan luar biasa, saya bisa melihat di sini dan alamnya cantik, terus juga kayaknya saya pikir nggak kalah dengan negara-negara lain dengan fasilitas yang ada di sini. Nah, saya nggak tahu bagaimana sih peranan perempuan yang pasti dari kegiatan saya kali ini saya melihat bagaimana jumlah dari perempuan yang hadir aja menurut saya sudah memberikan kebahagiaan buat saya. Suara perempuan itu sangat didengar gitu loh, dan itu kan pasti terjadi juga di daerah Lombok ini bahwa peranan perempuan, peranan masyarakat di daerah itu menjadi bagian dari kesuksesan kegiatan yang ada di sini gitu. Dan aku percaya kegiatan Shell Eco Marathon ini juga berdampak bukan hanya untuk siapapun yang terlibat, tetapi juga ekosistem yang ada di daerah ini. Kira-kira kalau ada tantangan untuk membuat film dengan latar belakang suasana di sirkuit Mandalika dan Shell Eco ini bagaimana, Mbak? Menurut saya sangat menarik karena di Indonesia, di dunia nggak ada, cuman punya di sini, hanya ada di Mandalika tempatnya dengan sirkuit seperti ini. Mau dibandingkan dengan negara lain, tidak ada yang pemandangan seindah ini, laut sebagus ini. Jadi menurut saya itu sudah jadi nilai plus tersendiri gitu. Mbak, pertama mengenai Shell Eco Marathon ini seperti apa komentarnya? Iya, menurut saya sih gempitanya sangat terasa ya, apalagi setelah kita beberapa tahun ini tuh pandemi, kita juga punya keterbatasan untuk bertemu dengan banyak orang, dengan berkolaborasi dengan banyak pihak. Ini tuh kayak sebuah harapan baru bahwa kita akan menggapai masa depan lebih baik gitu, dan kita merasa kolaborasi itu terasa nyata sekali dan melibatkan banyak sekali orang dengan dengan situasi yang jauh lebih holistik lah gitu, karena kan kita setelah beberapa tahun menepi sedikit, jadi terasa orang tuh lebih mengapresiasi dengan apa yang terjadi gitu. Mungkin pesan bagi generasi muda NTB gitu, Mbak, karena kan sekarang kalau kita berbicara mengenai daerah kan terkadang banyak yang nggak pede dengan daerahnya sendiri gitu, anak muda. Iya, padahal itu generasi. Menurut saya itu privilege yang luar biasa. Setiap anak daerah yang ada di Indonesia, dia adalah kekuatan kita gitu, karena itu yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain gitu. Jadi dari bahasa kita, dari gaya bicara kita, dari pakaian kita, dari tata ruang kotanya, bahkan bangunannya, itu adalah sebuah keunikan yang harusnya kita percaya diri dengan itu. Dan kalau Mbak Sama melihat potensi dan pelajar NTB itu seperti apa, Mbak? Kalau tadi belum berbuat talk show begitu. Saya senang banget ya dengan pendamping-pendamping yang menemani mahasiswa dan juga murid-murid yang ikut kegiatan talk show tadi, adalah bahwa guru itu tuh nggak cuman kayak menjalankan tugasnya sebagai guru aja, tetapi ada integritas, ada rasa yang besar, ada kebanggaan, dan ingin bahwa murid-muridnya terlibat dan menjadi bagian dari kegiatan internasional ini gitu. Dan saya senang banget, maksudnya kayak kayak Shell Eco Marathon itu melibatkan sebanyak-banyaknya orang, dan bahkan bukan hanya pelakunya saja ini, tetapi orang yang terdampak di dalam lingkungannya juga merasakan manfaatnya, bisa sharing seperti ini. Walaupun saya maksudnya mungkin tidak akrab dengan dunia otomotif sekalipun atau dengan dunia olahraga, tapi saya merasa menjadi bagian dari kegiatan ini, sebab karena menurut saya hal yang terpenting ada building karakternya, adalah psikologisnya, adalah perasaan sama rasanya itu dilibatkan, dan saya senang. Terima kasih Mbak. Iya. Oh, saya suatu saat pengen balik lagi ke sini dan pengen banget film sama tahu Mbak ya? Iya, atau bahkan saya pengen banget melihat pemudi atau siapapun di sini membuat sesuatu tentang Lombok NTT ini yang bisa dikomunikasikan dengan sebanyak-banyaknya orang. Saya tertarik dengan bahasanya, saya melihat gapura-gapuranya, dan saya pengen tahu tulisan-tulisan asing di sini seperti apa. Atau cerita soal Putri Mandalika jadi bahan teaternya Mbak Happy, monolognya atau gitu. Mungkin suatu saat nanti ya, pertemuan ini adalah mungkin langkah ke depan bahwa suatu saat mungkin saya akan kembali lagi ke sini. So thank you so much untuk kesempatannya bahwa saya ke sini. Suatu saat mungkin saya bisa berkolaborasi dengan teman-teman di NTT. Terima kasih Mbak Happy.
Mbak.